Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan dan rekan saya Cucu. Kami berasal dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran 2018. Di sini kami memiliki kesempatan untuk mempresentasikan tentang analisa Calvin Web di Indonesia. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang outline. Outline di sini berisi pendahuluan, data dan metode, hasil dan diskusi, dan terakhir ada kesimpulan. Pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi tentang pengertian apa itu gelombang Kelvin. Gelombang Kelvin sendiri ditemukan oleh Wallace dan Kowski pada tahun 1968 di stratosfer bawah ekuatorial. Gelombang ini merambat ke arah timur dengan kecepatan 25 meter per sekon. Untuk periodenya selama 10 hingga 20 hari. Namun, ada beberapa periode yang dimiliki gelombang Kelvin, seperti fast Kelvin dengan periode 7 hingga 10 hari, dan ada ultra fast Kelvin dengan periode 3 hingga 4 hari. Gelombang Kelvin ini memiliki panjang gelombang vertikal sekitar 6 hingga 10 km, dan memiliki 1 hingga 2 bilangan gelombang zonal. Dalam skala meridional, gelombang Kelvin ini berkisar 1.300 hingga 1.700 km. Gelombang Kelvin muncul pada ketinggian 16 hingga 60 km. Lalu, gelombang Kelvin di Indonesia ini dipengaruhi oleh kondisi geografi Indonesia, di mana Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan dan Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 buah samudra. Untuk benuanya sendiri ada benua Samudra Hindi, ada benua Hindi, ada benua Asia dan benua Australia. Dan untuk samudranya sendiri ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kelvin wave Indonesia ini dapat diindikasikan dengan adanya persebaran arus karena penyimbangan suhu pada permukaan. Selanjutnya ada data dan metode. Datanya sendiri diperoleh dari NOAA dan selanjutnya diolah menggunakan software EDV atau Integrated Data View. Untuk datanya sendiri kita mengambil di Indonesia selama 12 bulan pada tahun 2007. Terdapat 3 data yang kita ambil. Yang pertama ada sea surface temperature dengan resolusi 9,25 km dikali 9,25 km. Selanjutnya ada data angin diperoleh dari National Center for Environmental Prediction dengan spasial sebesar 111 km dikali 111 km. Dan terakhir ada data arus diambil dalam bentuk grafik 2 dimensi dengan spasial 1/40 dikali 1/40. Untuk metodenya, kita menggunakan studi literatur, di mana kita mengumpulkan bahan literatur yang terkait untuk menganalisis Kelvin wave yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada hasil dan diskusi. Hasil di sini kita akan memperlihatkan hasil visualisasi yang telah kita download datanya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya bernama Cucu. Baik, kita lanjutkan ke visualisasi yang pertama, yakni visualisasi suhu permukaan laut. Dapat di-play oleh Saudara Ina. Ini merupakan gambaran dari suhu permukaan laut yang terjadi di perairan Indonesia selama 12 bulan pada tahun 2007. Baik, setelah melihat data dari visualisasi surface temperatur, kita lanjut ke visualisasi dari arus di perairan Indonesia pada tahun 2007. Dapat kita lihat secara vektor bahwa arus Indonesia sangat beragam. Dan visualisasi yang terakhir yakni tentang angin permukaan. Dapat kita lihat secara streamline arah dan vektor dari angin ini di perairan Indonesia. Selanjutnya, dari beberapa
bahan literatur yang kita pakai, di sini kita dapat mengambil beberapa poin, di mana gelombang Kelvin merupakan gelombang yang terjadi karena oscilasi pada pemanasan konvektif skala luas di lapisan troposfer ekuatorial, di mana gelombang ini melemah ketika mendekati ke kutub utara dan kutub selatan, atau menjauhi garis ekuator. Pada lapisan troposfer, terlihat jelas adanya gelombang Kelvin dengan periode 10-20 hari pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan 20 harian pada bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret. Gelombang tersebut berprogresi ke arah timur. Selanjutnya, dari beberapa pengukuran gelombang Kelvin sendiri di Indonesia terjadi karena ada dorongannya monsun, terlebih di bulan Mei dan bulan Oktober. Selanjutnya, untuk di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam periode, di mana di Indonesia bagian timur memiliki periode yang lebih singkat daripada periode yang ada di Indonesia bagian barat. Dapat dilihat bahwa di Indonesia bagian barat periodenya 15-18, dan di bagian timur hanya 10-12. Selanjutnya, ada studi yang menyatakan bahwa Kelvin wave di Indonesia yang terfokus di Bengkulu. Arus ini terjadi pada puncaknya pada bulan April dan Oktober. Dapat terlihat jelas dari visualisasi yang kita dapat juga bahwa terlihat sebaran arus yang sangat kuat dan menyebar bergerak sejajar dengan pantai di perairan Bengkulu. Arah dan kecepatan angin sangat berpengaruh terhadap pergerakan arus, karena seperti yang kita tahu bahwa angin ini merupakan gaya pembangkit arus itu sendiri. Selanjutnya, terdapat pengaruh yang besar pada musim peralihan 1, yang di bulan April, dan musim peralihan 2 pada bulan Oktober, di mana kecepatan angin yang itu sangat tinggi. Selanjutnya, setelah kita melakukan kajian literatur, kita dapat menyimpulkan bahwa Kelvin wave yang ada di Indonesia yaitu dipengaruhi oleh kondisi geografis dan dipengaruhi oleh monsun yang terjadi secara efektif di musim peralihan 1 dan musim peralihan 2. Selanjutnya, untuk yang periode di Indonesia bagian barat lebih lama daripada di Indonesia bagian timur. Selanjutnya, penelitian yang terfokus di Bengkulu, hal ini disebabkan karena adanya penyeimbangan suhu permukaan laut yang terjadi secara efektif di bulan April dan Oktober. Jadi, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.